Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sampurasun. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Jumpa kembali pada siang hari ini yang sangat cerah di Bukit Nyomot Pam. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rizki yang berlimpah serta berlipat ganda. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini yang cukup cerah, dari sore kemarin hingga malam, situasi dan kondisi di lokasi kami masih terus diguyur hujan. Dan pada siang hari ini kami selalu berbagi, bertukar pengalaman, sharing, agar kita sama-sama belajar. Dan kami juga perlu dan membutuhkan masukan dari baraya dulur-dulur di manapun berada. Mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi baraya dulur-dulur, khususnya kaum milenial. Mudah-mudahan ke depan jadi referensi untuk mengais rejeki usaha di bidang perkebunan maupun peternakan, karena Bukit Nyomot Pam terintegrasi antara perkebunan dengan peternakan baraya seperti ini. Kondisi di kebun kami, dan kami beserta kru akan melanjutkan kegiatan kami yang tertinggal pada hari kemarin, yaitu penyemprotan fase vegetatif di kebun durian. Usia tanam kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Dan seperti ini baraya kondisi pohon durian kami di Bukit Nyomot Pam. Ketinggian sudah mencapai hampir 4 meter, dan percabangan semuanya sama baraya-baraya bisa dilihat. Dan 1 minggu yang lalu untuk blok sini sudah dilakukan pembuatan ring luar dan pemupukan NPK seimbang. Dan untuk saat ini kami beserta kru Kang Asep sedang melakukan penyemprotan, melanjutkan hari kemarin yang tidak kelar, karena makin pertumbuhannya semakin besar, tentunya konsumsi pestisida dan funisidanya, pestisida dan insektisidanya pasti dengan beriringnya waktu akan bertambah.
untuk asupannya dan kebutuhan pohon itu sendiri. Dan seperti biasa, contohnya seperti ini yang dilakukan kru kami untuk saat ini 2 hari dengan sekarang, hari kemarin dan hari sekarang melakukan penyemprotan insektisida dan pestisida. Kandungannya apa aja Baraya yang sepertinya sama. Untuk kandungan ketika penyemprotan fase vegetatif dan ukuran dosis yang diaplikasikan pada pohon itu sendiri tergantung kondisi pohon baraya-baraya. Jadi tidak mesti saklek atau tidak baku, akan tetapi aturan dosis itu fleksibel tergantung kebutuhan pohon yang ada di kebun kita masing-masing, karena lokasi, kontur tanah, MDPL semuanya berbeda-beda. Akan tetapi secara umum yang dibutuhkan dalam penyemprotan fase pestisida ya contohnya insektisidanya, terus JPT, zat pengatur tumbuh, dan vitamin buat daun, dan insektisidanya silahkan video dan tonton video kami sebelumnya. Dan untuk takaran itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pohonnya itu sendiri. Kami ambil contoh, misal ketika kebutuhan pohon itu sendiri adalah yang menonjol banyak sekali, kutu kebul misalnya. Nah, berarti yang harus didominasikan atau pengaplikasian yang harus didominankan adalah pestisidanya. Pestisidanya kandungannya apa aja, Kang? Itu disesuaikan dengan kebutuhan baraya. Nanti tinggal konsultasi dengan toko pertanian yang ada di lokasi masing-masing. Banyak merek, silahkan konsultasi, tinggal menanyakan apa yang bisa mengatasi kutu kebul. Untuk pestisidanya tinggal ditanya, banyak puluhan merek seperti itu Baraya. Dan apabila pohonnya kurang subur, tentunya harus didominasi atau harus dominan untuk dosisnya diperbanyak adalah zat pengatur zat pengatur tumbuh dan vitamin daun. Contohnya kalau kami yang sering dilakukan di kebun kami, setiap melakukan penyemprotan yaitu kami menggunakan satu, baik musim kemarau maupun musim penghujan, kami selalu menggunakan perekat.
Fungsi perekat adalah untuk merekatkan semua insektisida dan pestisida supaya lama melekat di daun, di cabang maupun di pohon, setidaknya dikonsumsi oleh pohon sendiri, khususnya JPT maupun vitamin daun akan lebih lama. Dan untuk pestisidanya pun sama seperti itu, jadi akan lama gitu, khususnya yang harus diberikan dominan ketika musim penghujan. Untuk perekatnya baraya, untuk mereknya bebas silahkan, yang penting ada di lokasi baraya berada. Dan untuk JPT nya kami menggunakan atonik untuk perkebunan kami, karena yang mudah didapat adalah atonik. Terus yang selanjutnya adalah vitamin daun untuk memicu banyaknya trubus, kualitas daunnya bagus. Saya menggunakan gandasil daun. Terus untuk pestisidanya perlu digarisbawahi baraya, pestisida kami sering berganti ketika melakukan penyemprotan, maksudnya gelombang pertama sekarang gitu kan. Untuk pestisidanya pasti berbeda dengan yang akan dilakukan nanti 2 minggu ke depan. Kenapa? Karena untuk menghindari kekebalan hama itu sendiri pada obat-obatan. Yang keduanya adalah melihat kondisi pohon. Jadi yang terdampak dari hama pohon kita itu apa? Nah, kita harus menganalisa dulu sebelum mengambil langkah untuk melakukan penyemprotan baraya. Jadi harus sebelum kita melakukan penyemprotan, jadi 1 hari sebelumnya kita melakukan monitoring sambil melakukan analisa dan penelitian maupun mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi pohon kita dan kebutuhannya apa aja. Nah, setelah itu baru kita mengambil langkah untuk penanganannya, apakah itu nanti berdampak ke dosis pestisida maupun insektisida seperti itu baraya. Yang pengalaman kami yang sering dilakukan di kebun kami dalam setiap saat, agar tahu apa kebutuhan pohon itu sendiri. Jadi hampir mirip baraya dulur-dulur dengan manajemen kandang atau peternakan antara perkebunan dan peternakan, sama semuanya harus melakukan identifikasi, menganalisa baik peternakan maupun perkebunan, polanya sama seperti itu. Jadi kita
harus paham apa yang diinginkan pohon maupun peternakan, seperti itu baraya. Dan untuk kohenya kami manfaatkan untuk pupuk organik yang ada di area pohon durian. Nah, bisa dilihat baraya ini kami menggunakan 3 karung ukuran 50 kilo, dan bisa dilihat baraya-baraya sadayana tuh mudah-mudahan udah mulai ada perbaikan. Yang kemarin ada yang komentar menguning, jadi alhamdulillah untuk saat ini bisa dilihat perkembangannya, yang daunnya menguning alhamdulillah sudah hijau royo-royo, karena kami menggunakan ditambah, makanya itu kepentingan menganalisa dan mengidentifikasi baraya. Jadi minggu yang lalu ketika kami meliput pohon ini menguning daunnya, dan kami menambahkan magnesium 2 sendok. Nah, ini seperti ini. Kemarin waktu pemupukan NPK seimbang kami langsung mengocornya pada area pohon durian baraya. Nah, bisa dilihat alhamdulillah ini rubus sudah saling mengejar satu sama lain, namun ukuran luasnya kurang begitu panjang, jadi belum layak pohon kami dikatakan pohon super. Namun sebagian untuk luasnya udah mulai pada memanjang. Nah, contohnya ini seperti ini baraya. Nah, itu sangat silok karena ini udah menjelang siang hari baraya. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Kemarin kami melakukan yang terak bawah, antara lain 1, 2, 3, ini 3 trap memanjang dari ujung pinggir jalan sampai ke dalam perbatasan pohon durian. Waduh, Mang, itu geningan pengas, Mang. Ada yang patah, Mang. Amang mah teu ngomong atuh. Lain disambung kamari teh make pasek. Aduh, baraya sangat sayang. Ini pohon kami patah. Aduh. Nah, inilah insidennya baraya. Padahal kami kemarin sudah melakukan penyemprotan nih blok sini, namun aduh ya Allah, ini patah ya, mau gimana lagi, ini sudah tidak tertolong, kita buang aja. Terlalu berat memikulnya dan ada di percabangan pi ini. Nah, baraya perlu diketahui, jadi inilah pengalamannya ketika kurang pencegahan dini. Jadi ketika ada pohon pi ini harus segera diatasi dari sejak dini. Ini juga udah patah nih, udah mulai
karena terlalu berat menopang daun-daunnya. Makanya nanti kami akan sedikit pruning biar tidak terlalu membebani cabangnya. Nah ini contohnya Baraya. Tadinya bersama dengan ini saya minggu kemarin kami potong di daerah sini dengan harapan agar menghindari pohon berbentuk pi. Akan tetapi ini kemungkinan tadi malam ketika turun hujan, jadi untuk batang utamanya patah. Nah ini, jadi itulah makanya harus diidentifikasi sejak dini. Untuk fungsinya pruning ya seperti ini. Kami terus terang ini kecolongan karena sudah besar ini. Nah kami zoom. Nah seperti ini berbentuk P. Jadi yang patahnya bukan yang cabang ke arah kanan, melainkan jadi batang utama. Udah tinggi besar sayang, tapi tidak apa-apa, mungkin karena ini sudah takdir, karena kami sudah maksimal memberikan perawatan. Minggu kemarin kami memotong di bagian atas dengan harapan tidak terjadi percabangan pi, akan tetapi kondisinya tidak sesuai yang kami harapkan. Mudah-mudahan pohon kami ini cepat menyusul dengan rekannya, dan nanti kami akan pruning. Ini terlalu berat membawa beban daun. Nah ini juga sama, udah mulai patah. Kami harus melakukan penopangan ini. Nanti kami setelah melakukan peliputan Baraya, kami akan melakukan penopangan. Nah ini udah sampai bawah ini, sampai pinggir jalan sudah dilakukan penyemprotan. Yang ini bisa dilihat Baraya nih, ini sangat subur karena ruas cabang jadi satu ruas dengan ruas lainnya panjang sangat jauh, jadi menandakan kondisi pohon itu subur dan terubusnya saling menyusul. Demikian Baraya, tidak terasa ini sudah lama. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan Baraya dulur-dulur. Kami sekali lagi mohon maaf. Demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah, walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian dari daerah Priangan.